dari fasad sendiri, rumah ini dilihat rumah yang sangat bagus teman-teman ya. Ada sebuah balkon, lantai pertamanya oke, dan simak terus video sampai akhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini Rumah Abi lagi-lagi berkesempatan untuk mereview sebuah show unit milik perumahan Dharma Wangsa Residen Bekasi. Dan klaster ini, klaster Singosari, tipenya Kresna, ukurannya 70/84 meter. Dan mari kita masuk ke bagian lantai 1 dulu teman-teman ya. Di lantai 1 ini kita bisa melihat di sini ada carport teman-teman yang ukurannya sangat gede ya. Jadi untuk bagian depan ini carportnya bisa untuk 2 mobil teman-teman, yaitu ukurannya sekitar 5,5 meter kali panjangnya sekitar 4,5 meter teman-teman ya. Di carport ini memakai plesteran aja teman-teman, plester dengan tali air yang sangat gede ya. Namun di tengahnya ini untuk carportnya jadi dibikin motif kasar gitu ya. Jadi efeknya apa? Ketika teman-teman lagi nyuci mobil otomatis nggak akan licin gitu teman-teman. Di bagian ini teman-teman, untuk kanopinya memakai besi tipe holo nih teman-teman, sekitar 5x10 ya, besi tipe holo, dan juga dipadukan dengan kanopi tipe seperti itu teman-teman. Dan untuk rumah ini sudah double dinding teman-teman dengan tetangga. Karena apa? Rumah yang double dinding itu biasanya diusung atau dibangun dari developer yang cukup gede. Biasanya menengah ke atas itu pasti rumah akan memakai tipe double dinding. Efeknya apa? Jika rumah punya double dinding, maka rumah itu akan lebih nyaman dan tentunya kedap udara dan suara ya. Misalkan contohnya teman-teman lagi ngomong apa gitu sama keluarga teman-teman dan tetangga nggak akan denger gitu tentunya. Berikutnya kita coba lihat di sini keran air teman-teman. Keran airnya ini sangat bagus ya. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti ini. Enak nih, tinggal teman-teman sediain selang dan juga ditaruh selangnya di sini gitu ya. Dan untuk fasad untuk lantai pertama di sini kita bisa melihat ini sih dibikin ini. Kalau bahasa Jawa itu lepoan aja teman-teman. Acian seperti ini, dibikin motif-motif kasar seperti ini ya, dilengkapi dengan tali air yang cukup gede teman-teman. Jadi bagus banget ya. Jadi bisa buat variasi untuk fasad di lantai pertama seperti ini teman-teman. Warnanya krem muda ya. Dan juga untuk jendelanya sendiri, jendelanya memakai tipe ini, kusennya aluminium teman-teman. Aluminium tipe yang warna putih ya, dengan beberapa silen warna putih juga tentunya. Dan di bagian sebelah kanan, rumah ini adalah show unit yang masih ada sisa tanah teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli rumah ini dengan ukuran hook, teman-teman masih bisa bangun sebuah taman minimalis di area depan taman. Dan untuk bagian sini, rumah ini kan rumah minimalis ya, dengan lebar hanya 6 meter. Biasanya untuk rumah-rumah minimalis seperti ini akan memaksimalkan cahaya dan sirkulasi udara agar lebih lancar di rumah teman-teman. Contohnya ini teman-teman, jendela. Jendelanya sendiri, jendela di sini ada 4 jendela yang aktif ya. Ini bisa dibuka teman-teman. Jendelanya ukurannya persegininya ya. Ini sekitar 1 meter dan panjangnya sekitar 2,5 meter teman-teman. Tingginya ya maksudnya ya. Jadi jendela ini bisa membantu sirkulasi udara yang lebih lancar untuk masuk ke area kamar teman-teman. Dan tak lupa di bagian atas di sini ada payung atau topi-topi gitu ya.
Topi-topi seperti ini kalau kita lihat di atasnya itu ada tali air juga teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengalami hujan deras, airnya itu nggak akan masuk ke area sana ya. Jadi otomatis terputus di tali airnya aja gitu teman-teman. Yuk mari masuk ke dalam rumahnya. Sebelum kita masuk ke dalam rumah, di depan ini kita bisa melihat pintu teman-teman. Pintunya pakai kayu nih ya. Kayu solid bagus banget teman-teman, dengan motif variasi tali air seperti ini. Tali air seperti ini bertujuan untuk jadi ketika salah satu bagiannya rusak atau retak atau bermasalah, maka hanya bagian ini aja yang bermasalah teman-teman, sedangkan yang lainnya enggak gitu ya. Dan juga untuk usainya memakai usain aluminium, aman dari kerayap tentunya. Yuk masuk ke dalam interiornya, sangat bagus sekali teman-teman. Ya, kita akan mereview sebuah living room atau interior dari rumah ini teman-teman. Di ruang interior ini ukurannya 3 kali 6 meter. Namun rumah ini jadi berhubung rumah ini minimalis tipe 72. Jadi ruangan ini los gitu teman-teman ya, menyatu dengan ruangan tamu dan juga ruang makan tentunya. Dan mari kita bahas satu persatu dari setiap detail interior rumah ini teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada di contoh TV ya teman-teman ya, penataannya bisa teman-teman taruh nempel di tembok, jadi membikin tidak akan memakan sekat lah untuk ruang teman-teman itu. Dan juga di sini ada untuk wardrobe-nya standar aja meja TV gitu teman-teman ya. Di bawahnya ada ambalan-ambalan untuk laci penyimpanan. Dan untuk bagian sebelah kiri saya, walaupun rumah ini minimalis, tapi rumah ini kaya akan pencahayaan yang maksimal teman-teman. Sudah kaya maksimal lagi. Dan kenapa bisa bilang seperti itu? Karena untuk jendelanya ini lebar-lebar teman-teman. Salah satu untuk ciri rumah minimalis yang kaya akan pencahayaan maksimal yaitu jendelanya itu sangat lebar tentunya. Dan di sini ada sebuah meja kecil yang ditaruh di pojok gitu teman-teman. Di sini bisa teman-teman fungsikan untuk misalkan naruh sebuah foto atau hiasan seperti bunga-bunga seperti ini, atau bisa juga tempat penyimpanan lainnya teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah sofa yang sangat enak teman-teman. Empuk sekali ini sofanya. Sofanya memiliki kesan efek menyatulah dengan suasana rumahnya. Kalau saya lihat dari temboknya sendiri, rumahnya ini kesannya rumah nuansanya elegan kan. Jadi nuansanya itu elegan gitu teman-teman. Dan untuk sofanya sofa single, memakai sepertinya ini terlalu lebar teman-teman untuk mejanya ya. Harusnya mungkin separuh dari inilah. Karena kan ruangannya ini terlalu sempit ya, jadi 3 meter kalau ininya gede. Dilengkapi dengan karpet seperti itu, permadani juga oke teman-teman, daripada karpetnya bludru seperti ini ya. Di sebelah sini selain dari ruang tamu, kita bisa melihat ada meja makan teman-teman. Meja makan ini dibikin atau dibuat gede banget, mungkin maksudnya agar sebagai sekat juga kali ya antara ruang tengah dan juga area belakang. Di sini meja makannya kalau kita lihat memakai tipe kayu teman-teman. Ada juga yang pakai tipe HPL nih. Dan untuk mejanya ada 3. Mungkin nih buat ayah, buat ibu, buat anak satu. Kalau mau nambah anak 2 berarti tinggal nambah 1 lagi. Dan di sini ini sih lemari ya, lemari penyimpanan. Ini nggak tahu nih tujuannya buat lemari untuk lemari dapur atau lemari penyimpanan lainnya ya. Tapi wardrobe-nya oke lah. Mari kita langsung bahas masuk ke bagian area yang lebih feminim lagi, yang lebih intens lagi, yaitu kamar teman-teman. Yuk masuk ke kamar lantai 1. Di kamar lantai 1 ini
Di kamar lantai 1 ini ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter teman. Dimana kamar ini akan kaya dengan pencahayaan. Karena apa? Kamar ini punya 4 jendela hidup, yang dimana apabila teman-teman buka jendelanya semua, maka sirkulasi udaranya akan sangat bagus. Pencahayaannya juga lebih bagus teman-teman. Untuk kordennya, wih cakep ya kordennya ya. Oke lah, untuk kordennya bisa teman-teman tiru nih, dijadikan inspirasi buat teman-teman semua. Di kamar ini bisa teman-teman fungsikan untuk kamar anak teman-teman mungkin, atau jika teman-teman lagi sedang WFH ya, di masa COVID pandemi ini, ruangan ini bisa teman-teman jadikan untuk kantor sementara selama pandemi COVID-19 ini. Dan kita akan melihat di sini salah satu contoh untuk pengaplikasian ini rak ya, rak TV. Saya juga bingung kenapa ditaruh di atas teman-teman. Biasanya rak TV itu taruh di bawah. Mungkin ada maksud lain dari arsitek rumah ini ya. Tapi ini sih menurut saya oke banget, elegan. Posisinya juga tinggi teman-teman, enak. Dan juga untuk pemilihan furnitur atau di situ ada macam lukisan abstrak gitu ya. Dan juga ada hiasan untuk kabinet-kabinet seperti ini teman-teman. Oke banget ya untuk kamar ini. Dan yang paling menarik teman-teman, rumah ini ukurannya kan 6 kali 14 meter, 84 meter persegi. Namun sudah 2 lantai. Rumah ini jual dengan harga berapa coba? Cuman 890 jutaan. Lokasinya sangat strategis di daerah Bekasi. Yuk langsung kita lanjut ke area belakang. Namun sebelum lanjut ke area belakang, dari kamar ini langsung kita turun ke kamar mandi yang pertama teman-teman. Kamar mandi yang pertama ini, kalau kita lihat, sorry teman-teman, kamar mandi pertama ini kalau kita lihat di sini ukurannya gede banget ya. Ya sekitar 1,5 meter teman-teman. 1,5 meter kali 2 meter lebih nih teman-teman. Di kamar mandi ini biasanya kalau saya review sih ada kloset duduk, ada shower, ada wastafel, dan juga ada cermin di sini teman-teman. Biasanya nih cermin. Dan seringnya kalau untuk kamar mandi lantai 1 itu posisinya di bawah tangga gitu teman-teman. Jadi oke banget ya. Dan juga untuk temboknya sudah full keramik sampai ke atas. Mari kita masuk ke area yang lebih harus kita review lagi teman-teman, yaitu area belakang, area dapur gitu ya. Dan di sini sebelum kita masuk ke area dapur, kita akan melihat ini ada jendela hidup, ada 2 teman-teman, jendela hidup dan juga pintu yang dimana semuanya full kaca ya. Jadi pencahayaan yang masuk dari arah belakang itu akan sangat maksimal teman-teman. Dan juga di sebelah sini ada jendela lagi. Jadi banyak sekali jendela-jendela hidup di rumah ini ya. Otomatis sirkulasi udara dan juga pencahayaan akan sangat-sangat maksimal teman-teman. Kita akan mereview bagian belakang dari rumah ini. Masih ada sisa tanah 3 kali 6 meter. Bisa difungsikan untuk dapur dan area perluasan lainnya. Mari kita lihat ke sini. Dan di bagian belakang ini teman-teman, kita bisa melihat ada sebuah sampel untuk dapur minimalis. Jadi ukurannya sekitar 80 cm kali 1,5 meter ya. Ini ada wastafel dan bisa difungsikan, ada juga bisa untuk kompor dan lainnya teman-teman. Nah untuk area belakang ini yaitu 3 kali 6 meter, teman-teman mungkin akan membuat sebuah ruang makan atau dapur yang bisa teman-teman bangun lagi gitulah. Jadi area rumah ini masih area rumah yang rumah bertumbuh gitu tentunya ya. Dan setelah melihat dari area belakang ini, mari kita masuk ke lantai kedua teman-teman. Di lantai kedua itu kita akan melihat ada 2 kamar utama yang dimana ukurannya cukup gede, interiornya pun oke banget. Mari kita masuk ke bagian ruang tengah, ruang lantai kedua ya. Namun sebelum masuk ke lantai kedua, ini kan masih ada area kosong nih. Bisa teman-teman fungsikan, misalkan naruh sebuah lukisan yang gede gitu ya. Ini akan sangat kreatif. Dan untuk lantai kedua ini kita bisa melihat ada 2 kamar tidur dan juga kamar mandi teman-teman. Dan mari kita bahas ke kamar tidur yang ada di belakang saya.
Yuk. Di kamar tidur ini kalau kita lihat ukurannya sekitar lebar 3 meter ya, panjangnya lebih kurang sekitar 4 meter nih teman-teman, 4 meter, di mana ada akses menuju ke balkon, ada pintu keluar gitu ya. Dan untuk kamar kedua ini sangat kaya akan pencahayaan teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat ada 2 jendela yang dimana posisinya sangat gede dan juga bagus ya. Ada 2 jendela hidup dan juga ada jendela matinya. Untuk tingginya jendela matinya lebih kurang sepinggang ya. Ya ini sekitar 80 cm ataupun 90 cm teman-teman. Jadi fungsinya ketika teman-teman punya anak kecil tidak akan mudah lompat ke atas gitu, bahaya ya tentunya. Dan juga untuk sebelah kiri saya di situ juga ada jendela hidup dan juga jendela matinya teman-teman. Jadi rumah ini akan sangat kaya dengan pencahayaan yang maksimal, serta sirkulasi udaranya juga oke banget ya. Kordennya juga bagus teman-teman, temanya bernuansa elegan gitu ya. Temboknya, catnya, dan juga ini nih, ini bisa teman-teman fungsikan dan ditaruh untuk kasur tipe queen ya, tipe nomor 1. Dan ini di sini ada kabinetnya, bisa teman-teman fungsikan untuk meja kantor, dan ada lukisannya juga bagus banget pokoknya untuk ruangan ini. Di sini ada penataan TV yang nempel di tembok dan juga ada lemari yang dimana lemarinya ini jadi bukanya untuk lemari-lemari seperti ini harusnya tipe sliding door ya, karena biar bisa memaksimalkan untuk area ruangan yang sempit gitu teman-teman. Di sini ada permainan kaca yang bisa dibilang cukup bagus. Biasanya saya lihat untuk rumah-rumah minimalis itu sangat banyak permainan kaca, sangat banyak permainan jendela yang dimana agar fungsinya pencahayaan dan sirkulasinya udara lebar banget. Yuk mari kita lihat ke bagian ini teman-teman. Di sini kita bisa melihat pintu ya. Buat apa fungsinya pintu ini? Fungsinya pintu ini adalah akses ke balkon. Jadi balkonnya itu bareng-bareng ya, buat 2 kamar gitu teman-teman. Di pintu ini kita bisa lihat pintunya pakai kayu solid ya. Aksennya dia tali air gitu teman-teman. Tali airnya juga bagus banget teman-teman. Dan kita lihat jadi kesini ya. Jadi di balkon ini ukurannya lebih kurang 1,5 meter teman-teman kali 3 meter, di mana balkon ini untuk pegangannya kayu solid dan juga ada besi holo kecil-kecil seperti ini, dan juga ada yang gede teman-teman. Untuk bagian bawah pakai keramik biasa standar 30x30. Dan yang paling saya seneng di kamar yang ini teman-teman, ini jadi bukaannya jendelanya semuanya jendela semua nih teman-teman. Tuh, ini jendela mati, ada jendela hidup. Ini pintunya sih pakai tipe sliding door bukan ya? Iya, nih pakai sliding door, tapi kenapa nggak bisa dibuka ya? Nanti kita review dari arah sana aja. Dan bagian atasnya ini dikasih macam apa ya? Permainan lah, hiasan variasi dari besi holo gitu teman-teman. Jadi untuk area ini sangat bagus sekali, favorit saya di bagian ini nih. Yuk kita review ke bagian kamar yang berikutnya. Perlu digarisbawahi, rumah ini 2 lantai, pakai bata merah, listriknya 2200, lokasinya sangat strategis di daerah Dharma Wangsa, Bekasi teman-teman. Dibanderol mulai harga 890 jutaan, murah ya. Yuk. Dan kita akan mereview kamar ketiga teman-teman. Kamar ketiga ini ukurannya lebih kecil ya, 3x3 meter, dimana kamar ini bisa teman-teman fungsikan untuk misalkan buat kamar anak kedua, atau jika teman-teman lagi posisi WFH, teman-teman bisa fungsikan untuk kantor sementara misalkan. Dan kamar ini sangat saya rekomendasikan untuk dibuat tempat yang bisa buat nyantai lah, kayak nyambung ya. Karena apa? Karena di sini kamarnya itu sudah full jendelanya dan juga pintunya full kaca teman-teman. Jadi ini pencahayaannya dan sirkulasi udaranya pasti maksimal banget. Di kamar ini juga kita bisa lihat ada lemari wardrobe-nya ya. Wardrobe-nya sangat bagus teman-teman. Ada permainan cermin juga, dimana ada efek apa ya, ada macam kayak
ruangan lain lah di kamar ini teman-teman. Dan juga kita akan membahas ke bagian kamar mandinya teman-teman ya. Setelah kita bahas 2 kamar yang penting di ruang lantai nomor 2 ini, kita akan bahas ke bagian kamar mandi teman-teman. Di kamar mandi ini kita bisa melihat ukurannya yaitu panjang 2 meter teman-teman, lebarnya sekitar 1,8-1,9 meter, dimana pakai kayu solid, dan juga untuk dindingnya sudah full ini ya, full keramik. Saya sangat suka nih kayak gini-gini. Dan juga wastafelnya keren banget ya, lengkap tuh buat air dingin dan juga air panas. Dan juga ini keran teman-teman, bukan wastafelnya yang ini. Dan juga ada macam kloset duduk di sini. Dan untuk bagian bawahnya ini memakai tipe keramik standar 30 cm teman-teman. Warnanya abu-abu tua. Dan di sini rumah ini sangat bagus sekali. Fasilitasnya sangat banyak teman-teman. Teman-teman bisa kepo-kepoin ke marketingnya. Saya tulis nomornya di kolom deskripsi. Jika teman-teman berminat soal rumah ini, silakan teman-teman hubungi langsung ke marketingnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dengan saya Abi, jika video ini bermanfaat silakan di like dan subscribe. Jika ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.